semuanya, sebelum mulai kita kuliah, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa sebelum mulai kuliah ini, semoga kuliah hari ini bisa berjalan dengan lancar, memberikan ilmu yang bermanfaat di tengah siang yang mungkin pada beberapa orang sudah mulai mengantuk atau mulai rebahan, tetapi semoga bisa memberikan tadi ilmu yang bermanfaat, kemudian juga ya mungkin kalaupun nanti tidak semuanya bekerja di bidang manajemen mutu, ya ini akan jadi pengetahuan yang mungkin bisa dibagi secara bersama dan bisa menjadi pahala untuk kita semua yang belajar hari ini. Berdoa menurut agamanya masing-masing, dipersilahkan. Amin. Berdoa untuk saat ini bisa dicukupkan. Oke, suara saya terdengar cukup jelas ya? Jelas, Bu. Oke, Indra, apa kabar Indra? Sebelumnya saya ingin sapa dulu dong satu-satu yang hadir di sini. Oke, sesuai dengan nama Ahmad Indra. Ahmad Fahmi Indra. Indramanto. Indra, coba open kamera bentar biar Buyun tahu lagi di mana ini Indra. Lagi di tempat kerja, Bu. Coba lihat dulu mana tempat kerjanya. Di kafe tadi. Oke, sambil kerja tetap dengerin yang fokus ya, Indra ya. Siap. Oke, setelah Indra, Ainur Rofi'ah. Coba kita lihat, Ainur, open kameranya. Show me. Sebentar, Bu. Oke. Oke, Ainur di rumah ya ini ya, berarti ya? Iya, Bu. Oke. Habis sholat, Neng? Iya. Oke. Rumahmu mana, Ainur? Lamongan, Bu. Lamongan mana? Lamongan Kembang Bau. Oh iya, Kembang Bau ya. Oke. Indra tadi masih kerja. Kalau Ainur sekarang tak tanyain harapannya apa buat mata kuliah manajemen mutu? Semoga paham, Bu. Oke, semoga paham. Kemudian nanti bisa memberikan hasil yang terbaik. Oke, terima kasih Ainur. Sekarang saya akan lanjut. Oke, ini dengar ya. Oke, berikutnya setelah Ainur, coba Nisa, Anissa Rizky Noviandini, Dini. Din, lagi di mana Din itu? Di tempat kerja, Bu. Lagi di tempat kerja, Bu. Lagi di tempat kerja juga tadi? Iya, Bu. Oke. Salah kepencet. Oke, Din. Semangat ya. Iya, Bu Yun. Oke, berikutnya setelah Dini, Aswin Prasetyo. Assalamualaikum Bu Yun. Waalaikumsalam, wih, ganteng kali nih. Lagi di mana Aswin? Tenggria Bu Yun. Oh, Tenggria. Udah makan siang belum? Masih belum Bu ini Bu. Oke. Kayaknya aman tempatnya Aswin ya. Surabaya kan ya Aswin ya? Telepon Bu? Di Surabaya kan kamu? G. Ya udah, sehat-sehat. Berikutnya Halimatus. Oke. Ya, gimana? Sehat? Alhamdulillah, Bu, sehat. Oke. Ini Kak, ini lagi di tempat PHB 2D juga nggak sama teman-teman? Enggak, Bu, lagi di rumah. Oh. Pulang sehari, besok udah berangkat balik ke Lamongan di rumah yang juga, Bu. Berarti semua pada pulang ya yang ambil PHB 2D? Iya, Bu. Oke. Istirahat ya. Yang pertama jadi pulang ya. Oke, terima kasih Halimah. Ya. Sekarang berikutnya Sania.
Ya, Bu. Ya, di mana Sania? Di rumah, Bu. Kalau tadi saya tanya Ainur harapannya kalau Sania kira-kira kalau Sania lihat mata kuliah manajemen mutu, kira-kira bayangannya nanti belajar apa ya? Nanti itu belajar itu lebih banyak saya mikirnya lebih banyak ke kualitas bahan, lebih banyak ke kimianya, ke nutrisi gitu, Bu. Oke, boleh. Nanti kita belajar terkait beberapa aturan terkait nutrisi di produk pangan. Kalau untuk kimianya nggak banyak nanti kimianya. Kimianya kalian sudah banyak dapat itu di kita satuan proses, di PBAI. Jadi yang di sini malah nanti ada beberapa sifatnya adalah regulasi. Kayak belajar tentang undang-undang gitu nanti. Tapi nggak apa-apa ya, kita sudah mulai ke gambar berarti. Sip, terima kasih Sania. Oke, setelah Sania ada Febrian Subandi. Coba Feb, open kameranya biar Buyun tahu lagi di mana. Belum nyaut ya Febri ini. Oke, saya skip Febri dulu ya. Feb, Buyun belum bisa dengar suara kamu. Nanti coba lagi ya, tak panggil lagi. Oke, berikutnya saya panggilkan Mbak Nadia, Isnadia. Ya, Isnadia left the meeting. Kayaknya sinyalnya mungkin ya, agak sedikit terhambat sedikit. Berikutnya setelah Isnadia, coba Lei. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Lagi di rumah ini ya, Sti? Iya, Bu. Oke. Lagi rame kah di rumah atau lagi ada kegiatan? Enggak sih. Oke, terima kasih, Le. Nanti kita sambung lagi. Oke. Febri, tadi Febri udah nyapa-nyapa. Coba Feb, suaranya mana? Halo Bu. Halo Bu Yunita. Ya. Wes mandi tayo. Kamu di mana-mana selalu pertanyaannya mandi. Buyun aja siang mandi loh, biar seger, biar gak ngantuk soalnya. Dari tadi mau ngajar ngantuk nih sayang. Awak gini nggak enak Bu, mandi Bu, dingin. Iya, mendung ya. Ini saya di teras rumah juga lagi mendung ini. Oke, terima kasih Feb. Konsentrasi ya, tetap fokus. Siap Bu Berikutnya, Yunita. Nadia. Tadi sempat live kayaknya. Nah, sudah kembali. Gimana Nadia, sehat? Masih di mute, Neng. Nah. Saya lupa Bu, maaf Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Oke, kalau apa sehat. Kalau yang teman-teman di sini semua yang dapat kuota Kemendikbud yang enak bisa dinyalain kameranya biar enak lah. Kemarin tadi pagi juga saya infokan ke teman-teman yang anak-anak, kalau yang udah dapat kuota nyalain aja dong, 50 giga nggak akan habis. Iya nggak, bener nggak? 50 giga loh, nggak habis-habis loh. Oke, sehat-sehat ya Nadia ya, salam buat keluarga. Berikutnya, saya mau absen berikutnya, This is Nadia. Hazik sudah on? Dia datang pertama sekali nih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Wah kok gelap Hazik? Di antara semuanya backgroundnya yang paling gelap kamu. Itu di antara bantal-bantal atau apa nih? Di antara kasur. Oke, fokus ya belajar hari ini ya. Oke, berikutnya selesai saya kesini skip kayaknya. Muhammad Firman Ferdiawan. Halo Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kir Bu. Oke, di mana itu? Di warung atau di tempat kerja? Toko. Jaga toh? Apa Bu? Lagi jaga toko. Iya Bu, lagi jaga toko. Oke. Ya semoga pelanggannya banyak. Amin. Oke, setelah Firman, saya sapa berikutnya Miftah. Muhammad Miftahur Rahman.
Open your camera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Yo. warahmatullahi wabarakatuh. Itu nggak rebahan kan Firman? Firman, Enggak. itu nggak rebahan kan Miftah? Enggak. Oh ya. Sip. Di rumah juga ini. Iya, Bu. Yes, Miftah ini memang sekarang baguslah nyempluk sekarang. Senang saya lihatnya. Oke, setelah Miftah, sebelumnya tadi apa? Emon, Filemon, Emon mana? Hadir, Bu. Oke, hadir. Nyalain kameranya, Mon. Pakai baju kan? Oke, sip. Emon ini dari Gresik apa? Di mana, Mon? Kamu, Mon? Di Gresik, Bu. Mau di Gresik, berarti nggak pulang ya? Enggak, Bu. Oke, wes. Enjoy Gresik yang lagi sepi. Berikutnya Cio. Makasih, Mon. Cio Febri. Nah. Assalamualaikum, Bu. Halo, Cio. Ini lagi istirahat siang atau lagi apa nih? Nah, enak kan? Kuliah online tuh enak. Kita sambil delosor-delosor pakai baju santai juga enak. Ya kan, Cio ya? Iya, Bu. Ya, oke. Sip, sehat-sehat ya, Cio. Oke, setelah Cio, terakhir ada Yuliana. Kita harus bersabar memang ya, huruf-hurufnya Y ini ya. Coba Yuliana nyalain kamera, biar Buyun tahu. Oke. Lagi di mana Yuliana itu? Di rumah, Bu. Wah, kayaknya menarik ya, foto keluarganya banyak. Buyun jadi pengen. Oke, sip Yuliana, terima kasih. Oke, yang lainnya, kalau yang pesan saya tadi, kalau yang memang tidak ada hambatan sinyal, terus dapat kuota dari Kemendikbudnya, monggo dimanfaatkan. Jadi dinyalakan aja kameranya, nggak apa-apa. Oke, hari ini kita akan mulai. Oh ya Allah, Sofiro, saya ada yang lupa absen ternyata. Keskip nih. Afrida, coba Afrida nyalakan kameranya. Siapa Buyun? Halo Buyun, ya Buyun. Selamat siang, Bu. Siang. Gimana? Anak Ayo James aman? Insyaallah aman, Bu. Oke, tinggal 2 hari lagi yang bagian Ayo James-nya, 31 Oktober sama 7 November ya. Saya malah nyapa Frida itu seingat waktu rapat Ayo Jam itu selalu data Mbak Frida gitu terus. Iya, Bu. Oke, kalau begitu karena sudah saya absensi semuanya, alhamdulillah sehat-sehat. Kita akan mulai kuliah. Jadi gini, kuliah untuk saya sekarang prinsipnya gini, kita kuliah nanti mungkin kita kan 2 jam 2 SKS ya, sampai jam 15.10. Nanti kalau memang misalnya pada beberapa sesi misalnya kita pengen istirahat, nanti akan mungkin nggak hanya kalian, saya ada mungkin kita pengen istirahat, nanti kita jeda istirahat sekitar 5 menit dan sebagainya sebelum kita mulai perkuliahannya lagi. Kalau kalian mau ke kamar mandi, mau apa, monggo langsung aja. Atau kalau misalnya memang lagi mau izin, nggak apa-apa, tulis saja, mohon maaf, misalnya ada pelanggan atau apa, jadi nggak fokus biar nggak saya panggil gitu, nggak apa-apa. Oke, ada yang baru datang ya, Giovanni. Baik, Bu. Coba nyalakan kameranya, Buyun pengen tahu. Gio di mana? Belum balas lagi ya Gio ya. Oke, yang pasti Gio baik Bu. Oke, hari ini kita mulai mata kuliah kita yang pertama, manajemen mutu. Oke, ini sebelumnya saya mohon maaf, saya tampilkan slide-nya yang di semester sebelumnya, tetapi kalian nggak perlu takut, perubahannya tidak terlalu banyak. Oke. Gio sudah nyalain kamera, udah saya lihat, sehat-sehat ya Gio ya. Ya, Bu. Maaf, Bu, baru pakai hem. Oh, baru pakai hem. Ya, rapi Ya. tadi. Sip ya, bagus sekali. Nanti tahankan sampai kuliah sore ya. Masih ada kuliah sore tak kalian ini? Ada, Bu, digital. Oh, digital. Nah, mata kuliah baru tuh, harusnya asik tuh nanti ketemunya. Dengan Bu Viko ya atau Pak Yoga ya? Bu Catur, Bu. Oh,
Kurang tahu, Bu. Oh, malah dengan Bu Catur ya. Ya, Bu Catur itu bagus. Kemarin Ayo James itu salah satunya yang bikin si maba itu kan dari mahasiswanya Bu Catur. Jadi orangnya memang bagus, orang sistem informasi tapi codingnya kuat gitu. Oke, saya akan mulai ya terkait kuliah kita hari ini. Jadi kuliah kita hari ini, ya mohon maaf ya kalau ada sponsor-sponsor suara musik dan backsound-nya. Kuliah kita hari ini adalah manajemen mutu agroindustri. Ini sebelumnya saya mohon maaf belum saya ganti. Saat ini dengan kurikulum Merdeka, maka SKS yang dibebankan pada manajemen mutu agroindustri ini hanya 2 SKS ya. Jadi hanya 2 SKS saja. Di mana 2 SKS ini ya sifatnya adalah 2.0. Adapun dulunya ini adalah 3.1. Dan satunya itu adalah praktikum, di mana nanti praktikumnya itu saat ini nanti masuk ke dalam integrated praktikum terpadu 5. Tapi praktikum terpadu 5 itu tidak akan dikeluarkan di semester ini. Tapi nanti akan keluar di semester depan berbarengan dengan kalian mendapatkan kuliah P3 atau pengembangan P3B apa ya? Saya lupa, intinya pengembangan produk baru gitu. Jadi kenapa digabungkan dengan P3B? Karena jadi ketika kita mau dalam prinsipnya agroindustri adalah kita memberikan nilai tambah dari suatu bahan agroindustri menjadi suatu produk baru. Atau sebenarnya bukan produk baru tapi produk yang ya termodifikasi atau yang punya nilai tambah. Nah, dalam kaidah itu tentunya kita ingin menjamin bahwa ketika kita menghasilkan suatu produk yang pastinya ini nanti akan dijual ke pasaran, apakah pertama produk itu memang disukai konsumen, diharapkan konsumen, ataukah juga kemudian produk itu memang selain disukai memang sesuai gitu loh, memenuhi standar dan aturan, kemudian juga kira-kira karakteristiknya seperti apa, ditinjau dari segi gizi, ditinjau dari segi penampilan fisik dan sebagainya. Maka manajemen mutu ini kemudian digandengkan dengan P3B dalam praktikumnya, karena kalau kita membahas hal-hal itu akan sangat erat kaitannya dengan ketika kita mau melaunching atau mau menghasilkan produk baru. Nah, makanya nanti konten-konten yang terkait praktikum manajemen mutu, misalnya dalam hal ini khususnya biasanya adalah berupa uji sensori, akan digabungkan praktikumnya dengan praktikumnya di mata kuliah P3B. Nanti masuk di integrated praktikum terintegrasi ke-5 di nanti semester depannya. Oke, ini saya akan skip karena kita memang tidak lagi kuliah dengan sistemnya offline. Belum gerak ya slide saya ya. Sebentar, slide saya belum bergerak. Nah, sebelumnya mungkin ini sedikit memberikan info. Jadi karena kita kuliah online, nanti kuliah online-nya karena semester kalian di sini kan udah dapat kuota Kemendikbud ya. Jadi nanti akan saya tetap banyak memakai penjelasan dengan Google Hangout Meeting seperti ini, penjelasan materi kuliahnya. Kemudian nanti tetap saya akan pakai Google Classroom untuk penugasannya. Sudah saya sharekan kepada kalian ya, Google Classroom-nya apa saja kodenya. Nanti silakan kalian join-nya untuk ketika saya bagikan terkait materi hari ini. Kemudian apalagi ya? Nah, grup WA. Grup WA itu sebenarnya lebih kepada grup koordinasi ya. Jadi tidak ada pengumpulan tugas di grup WA, semuanya di di Google Classroom. Nah, oke, ini adalah deskripsi mata kuliahnya. Jadi, kalau tadi Sania sekilas menjawab bahwa terkait manajemen mutu, itu berarti membahas terkait mutu produknya dari segi kimia, fisik, kimia, nanti juga ada gizi, memang benar. Tapi memang seperti yang saya infokan, di sini akan banyak juga kita membahas terkait aturan. Jadi, pertama kita bahas dulu di sini. Adanya proses penjaminan mutu untuk memastikan kualitas dari proses ataupun produk. Jadi ketika nanti kita mau menghasilkan produk dengan
nilai tambah lebih itu tidak hanya kita jamin di produknya, tapi kita juga pastikan dalam membentuk produk itu, dalam membuat, dalam memproduksi produk itu semuanya terjamin aman, terjamin halal, terjamin sehat, dan sebagainya. Itu yang namanya penjaminan mutu itu. Nah, dalam penjaminan mutu ini nanti sebenarnya seperti apa sih teorinya? Sama kalian ya, kuliah ini kan memang beberapa hal terkait teori, nanti di belakang akan ada tugas besarnya juga. Saya bagi per kelompok, satu kelompok 2 orang untuk terkait kira-kira konsepannya seperti apa dalam penjaminan mutu. Biasanya memang mata kuliah penjaminan mutu ini banyak dipakai untuk yang kakak-kakak kalian magang. Jadi kakak kalian magang itu kan mereka hadir PKL, hadir mengikuti proses dalam produksi suatu barang atau produk di suatu tempat PKL selama 1 bulan. Mereka hanya tahu dalam proses atau produknya ini apakah sudah sesuai dengan, misalnya ini nanti ada teorinya Deming, Taguchi, kemudian didasarkan pada HACCP, didasarkan pada ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, ataupun beberapa standar SNI dan sebagainya, itu disesuaikan, cocok atau tidak sih? Ataupun kalau memang misalnya sudah cocok, apakah perlu ada perbaikan? Atau jika kurang, maka perbaikannya atau hal-hal seperti apa nih yang bisa dilakukan untuk meningkatkan. Jadi, simpelnya kalau kalian mungkin beberapa kali ikut ya magangnya mahasiswa, yang teman-teman kakak kelas kalian tuh banyak. Memang yang pakainya adalah terkait manajemen mutu, baik di prosesnya atau di industrinya. Nah, besok mata kuliahnya, akan ada seminarnya Mbak Arum sama Mbak Nila. Kalau yang sedang kosong tidak ada kuliah, monggo join. Besok seminarnya Mbak Nila sama Mbak Arum itu juga terkait penjaminan mutu di industri garam. Nah, CPL-nya, capaian pembelajarannya setelah selesai kuliah ini, kami berharap kalian itu paham terkait konsep dan teknik pengendalian mutu dan perannya. Kenapa sih kok? Kenapa enggak ya udah kita bikin produk aja. Kita misalnya meningkatkan nilai tambah dari misalnya jamu ya, meningkatkan nilai tambah dari empon-empon atau ya golongan jahe menjadi produk jamu instan gitu yang mencegah corona. Kenapa kok enggak ya udah tinggal bikin aja produksi? Karena kalau salah satu peranannya penjaminan mutu itu biar kita bisa mendapatkan kepercayaan pelanggan. Maksudnya gimana Bu? Penjaminan mutunya salah satunya kalau kita mau klaimkan dia adalah produk yang mencegah corona, berarti produk 1, produk 2, produk 3 itu juga punya kandungan zat gizi kah, atau memang punya manfaat yang memang dia pasti bermanfaat untuk mencegah corona. Makanya itu nanti di sini pentingnya adanya dilakukan penerapan penjaminan mutu. Jadi kalian harus paham banget konsep dan teknik serta peranan. Berikutnya, CPL-nya kalian bisa merancang penerapan konsep pengendalian mutu pada salah satu contoh usaha di bidang agroindustri. Nah, ini makanya nanti ada yang tugas besarnya. Kalian nanti mungkin, karena ini sebenarnya ini pandeminya saya katakan antara berakhir atau belum ya. Kita kemarin sudah ketemu ya di rumah Bu Yun. Maksudnya, mungkin kalian bisa nanti di tugas besarnya survei, kemudian tidak harus terlalu banyak, atau mungkin kemarin yang sudah ada atau di tetangga sebelah, kira-kira konsep pengendalian mutunya ini pada salah satu bidang agroindustrinya ini, industrinya ini sudah cocok atau enggak, atau seperti apa. Jadi kayak ini mini PKL tapi lebih simpel aja, atau mungkin nanti ini bisa dikembangkan lebih lanjut menjadi PKL kalian. Nah, yang terakhir adalah mengevaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian mutu dalam bidang keilmuan agroindustri. Kalau yang sebelumnya merancang penerapan konsep pengendaliannya seperti apa, yang terakhir adalah evaluasinya. Kira-kira ini sudah cocok atau belum, atau perlu di-upgrade dan sebagainya. Oke, terkait materinya, ini adalah terkait konten secara keseluruhan. Yang pertama, nanti hari ini kita belajar terkait konsep mutu. Sebenarnya mutu itu apa, terus kemudian quality management, total quality management itu apa. Kemudian nanti belajar minggu depan biaya kualitas, penjelasan berikutnya masih tentang TQM. Lalu belajar statistical quality control. Nah, kalau ngomong mutu, di mana mutu produknya itu banyak, pasti butuh data. Nah, makanya mata kuliah ini sebenarnya salah satu prasyaratnya adalah sudah ngambil statistik 1. Karena nanti kalian juga akan belajar terkait baca data,
Ini apalagi utamanya di industri. Nah, kalau kalian kerja di industri, dapatnya di QC itu kan akan dapat data. Oh, perusahaan ini tuh sudah sudah menerapkan dari 900 lot produk yang diproduksi itu hanya 5 yang cacat. Nah, berarti kan prosesnya sudah bagus. Atau dari 900 kok sampai ternyata ada barang return balikan dari pasar karena kemasannya bocor. Nah, itu perlu data-data terkait statistical quality control dan metode samplingnya. Oke, berikutnya nanti di UAS-nya belajar House of Quality, nanti ada irisannya dengan P3B. Jadi kalau mau menjamin kualitas produk itu ada step-step by step-nya, kayak bangun rumah. Fondasinya seperti apa, pengembangannya sampai atapnya, sehingga nanti ketika dikembangkan produk baru itu sesuai dengan konsep kualitasnya yang diusungkan. Lalu juga terkait tidak hanya ngomong mutu enak tidak enak, tapi juga kita bahas terkait mutu aman. Jadi aman ini adalah suatu syarat keamanan produk yang tidak bisa ditolerir. Jadi kalaupun dia makanannya enaknya selangit, tetapi kalau tidak aman, itu pasti dia tidak anggap produk yang bermutu ya. Tapi kalau masih produknya aman, walaupun memang ya tidak terlalu gurihnya, tidak selalu gurih, masih bisa diklaimkan sebagai produk yang bermutu. Maka keamanan pangan itu menjadi hal penting. Nah, kaitannya dengan keamanan pangan, nanti di bagian UAS kita akan belajar beberapa sistem penjaminan keamanan pangan yang sudah banyak diterapkan oleh perusahaan, seperti halnya terkait HACCP. Ini juga banyak kemarin kakak kelas kalian yang pakai PKL-nya metode HACCP. Kalau nggak saya ya Pak Irfan biasanya yang jadi bagian dosen pembimbingnya. Lalu juga nanti belajar terkait penjaminan mutu, quality assurance, penjaminan mutu menggunakan ISO. Kemudian juga nanti terkait aturan terkait produk ekspor dan juga gugus kendali mutu atau kalian di perusahaan itu biasanya adalah timnya gabungan dari QA dan QC. Oke, itu gambaran umum perkuliahannya, materi kita apa saja. Oke, ini jangan lihat praktikum dan responsi karena kita tidak lagi akan menggunakan tidak ada praktikumnya. Jadi langsung kuliahnya, bobotnya masih akan saya sesuaikan dengan hal ini, cuman ini akan sedikit saya ubah. Jadi UTS 25, UAS-nya bentar, saya akan hitung baru aja kalau gitu ya, biar lebih enak ya. Ini tadi pagi saya belum sempat pindah ini. Oke, jadi ini saya sharekan sekarang biar nanti kalian juga di sini udah mulai dapat gambaran. Oke, jadi sekarang saya akan jelaskan terkait aturan penilaiannya. Jadi pastinya perkuliahan saya ini kontennya ini ada keaktifan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 komponen besar. UTS-nya 25%. UAS-nya 25% saja. Tugas besarnya kalian yang besok itu presentasi 10%. Kemudian keaktifan ini juga kalau biasanya 5%, ini saya bikin saat ini cukup besar. 15%, terus berarti ini berapa? 50, 25. Nah, tugas mingguannya juga 25%. Kenapa di sini tugas mingguannya juga bobotnya besar? Karena mungkin biasanya nanti saya suka ada kuis. Tugas mingguan ini termasuk juga kuis ya. Termasuk kuis, termasuk post test, itu semuanya kan kita nilai poin bobotnya. Adapun kalau yang terkait keaktifan, salah satunya yang saya perhatikan di sini adalah ya ketika kita di hangout meeting ini atau di Gmeet ini, ya kalau kecuali ya kalian aktif berbicara, aktif kemudian nyalain kamera juga bagian dari keaktifan loh.
Tapi kalau memang ada isu yang terkait sinyal nggak masalah, nggak usah, nggak apa-apa. Atau kalau nggak gitu, paling nggak ketika saya sapa ada beberapa pertanyaan, kalau memang tidak bisa open kamera atau open mikrofon, bisa di chattingannya. Jadi biar kita tuh lebih kuliah tuh lebih enak, lebih nggak monoton dengerin, tapi memang ada timbal balik antara Buyun ataupun dengan kalian dan sesama kalian. Oke, kira-kira ini terkait nilainya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut. Belum, Bu. Oke, nah sip. Terima kasih. Jadi saya berikan yang jawab tadi. Oke, sekarang kalau belum, nanti terkait bukunya, ini ada beberapa buku yang sifatnya soft file, saya ada, nanti akan saya coba sharingkan ke kalian terkait bukunya. Nah, sekarang kita akan mulai masuk di materi kuliah kita. Yang pertama yaitu terkait mutu. Ini belum pindah ya di kalian ya. Oke, jadi pertama kita hari ini akan belajar terkait apa sih sebenarnya mutu, kemudian konsep manajemen mutu. Jadi itu yang akan kita pelajari. Nah, sebelumnya saya ingin tanya, mungkin di antara kalian boleh bisa menjawab, mutu itu sebenarnya apa sih? Boleh saya minta volunteer? Kualitas, Bu. Kualitas, Bu. Oke, dari Emon sama Gio, mutu adalah kualitas. Kualitas itu sebenarnya apa sih? Nilai, Bu. Nilai yang gimana, Miftah? Nilai kandungan, Bu. Bisa menjamin suatu benda itu yang mempresentasikan benda tersebut. Oh ya. Oke, jawabannya Miftah sama Gio kalau digabung bagus nih, jadi menarik. Utamanya Miftah tadi mengatakan bahwa mutu itu nilai dari suatu produk yang bisa menjamin atau kita akhirnya membuat dia bisa mengkelaskan dia. Oh, kalau dia produk ini punya nilai warna 100, dia berarti kelasnya kelas A, bermutu grade A. Kalau dia nilai warnanya produk ini cuma 70, berarti dia misalnya grade-nya adalah grade B. Boleh. Jadi mutu itu bahasa lainnya memang benar juga, tadi disebutkan Emon sama Gio juga. Mutu itu kualitas. Kualitas itu sebenarnya apa? Mutu atau kualitas itu memang sebenarnya adalah suatu nilai, ya, nilai atau karakteristik yang melekat pada suatu produk, suatu bahannya produk ya. Kita sendiri juga mahasiswa ini juga pasti punya mutu, punya nilai yang melekat pada diri kita. Apakah kita ini orang yang sabar? Sabarnya seberapa banyak? Apakah kita orang yang cantik? Cantiknya seberapa besar? Jadi nilai yang melekat pada suatu produk atau orang atau barang pada karakter tertentu, yang mana akhirnya dari mutu tersebut, dari nilai tersebut, kita bisa melakukan proses klasifikasi. Pengkelasan atau istilah kalian dulu pernah dengar sortasi gradingnya. Ya. Oke, saya coba kita bahas lebih lanjut. Nah, terkait data terkait mutu, ini ada data sangat lama, tapi sangat menunjukkan bahwa penelitian mutu ini memang sudah lama kita bahas. Jadi ini ada suatu penelitian Hopkins Valley dari 125 pejabat pemasaran di Amerika. Jadi mereka itu lebih milih produk yang apa sih kalau di pasaran? Ternyata kalau disurvei konsumennya, mereka tuh lebih milih untuk mendapatkan produk yang bermutu baik, bermutu bagus, mutu superior. 40%. Disusul jawaban kedua adalah baru orang itu nyari yang harganya murah, ya. Jadi ternyata sebenarnya hampir semua orang pasti kalau ditanya, kamu nyari apa sih? Pasti pertama yang dicari adalah barang yang bermutu, barang yang bagus, bukan yang murahnya yang mana ya, pasti bukan. Baru yang kedua baru opsi lainnya adalah yang harga rendah. Yang ketiga yang besar adalah yang dia punya ciri khas, opsi atau penggunaan lebih banyak. Jadi kayak orang ya, misalnya kenapa sih kok orang itu masih aja mau nyari Apple ya? Padahal Apple itu kita tahu mahal karena dia mutunya superior. Jadi mutunya bagus, makanya
dia tetap bisa bertahan, walaupun yang lainnya memberikan gempuran, ada harga yang lebih rendah, punya opsi kamera-kamera yang mungkin lebih canggih, dan seterusnya. Jadi memang pertama datanya menunjukkan bahwa memang orang itu lebih memilih mutu ketimbang harga. Mungkin itu ya, tapi zaman mungkin kalian kalau merasa di mahasiswa pusing penting warak, Bu. Tapi saya yakin sewarak-waraknya pasti tetap dicari ya. Warung makan yang rasanya enak, atau mungkin yang ibunya dengan bermurah hati memberikan nasi lebih banyak ya. Itu ya. Nasi lebih banyak itu bagian dari mutu loh, jangan salah. Berarti di sini pelayanannya ekstra. Mutu ini ada bagian dari pelayanan, nggak mesti diartikan dengan yang nempel di produk, tapi bisa berupa serving ad-nya. Oke, data berikutnya di sini ditunjukkan dari 521 perusahaan di sebelah kiri. Jadi ada perusahaan itu yang dia memang tipenya menghasilkan produk yang bermutu rendah, bermutu sedang, atau bermutu tinggi. Bukan tidak bermaksud saya untuk menjudge atau sebagainya. Sekarang kalau saya sebut ya, ada yang namanya Minute Palpi sama saya jadi lupa. Yang produk minuman yang berwarna kuning. Floridina, Bu. Nah, Floridina. Misalnya tahu. Nah, Floridina sama Minute Palpi yang orange. Itu dua produk ya, tipenya sama. Adalah produk-produk yang terkait minuman rasa jeruk yang dia punya ciri khas mau mengklaimkan bulir-bulir. Nah, kalau dilihat, bisa kalian lihat kan, dua-duanya itu satu bisa kategorikan inferior, satu superior. Nah, kalau kita lihat di sini contohnya, di bagian data, ini data jumlah perusahaan pada pangsa pasar. Kalau kalian lihat di sini, pangsa pasar tertinggi di jumlah perusahaan pada pangsa pasar itu paling banyak memang dominasinya adalah ini, yang 88. Artinya yang dia superior. Tapi jangan salah, coba lihat yang 79, yang pojok kiri bawah, yang inferior. Jadi sebenarnya kalau di kalangan industri, kalau mau kita, makanya kalau kalian bikin UKM, kalau kalian bikin usaha, sekalian cari produk yang memang kategorinya adalah memang, kalau tadi ya dari segi mungkin ada warna dan rasanya, sekalian yang bagus-bagus sekalian, atau yang kalau kelasnya kelas rendah. Tapi kelas rendah ini bukan berarti kemudian dia bahaya, enggak. Cuman hanya masalah memang harganya terjangkau, akhirnya dari beberapa kemasan Floridina kan lebih empuk ya. Enggak kayak kemasannya Minute Palpi yang keras firm yang bagus itu. Itu salah satu perbedaannya. Tapi keduanya tetap oke karena mereka punya pangsa pasar gitu. Nah, ini datanya yang ditunjukkannya. Oke, saya lanjutkan berikutnya. Nah, penelitian lanjutnya masih terkait dengan mutu. Di sini menunjukkan bahwa mutu itu meningkatkan pangsa pasar. Pangsa pasar tinggi dan mutunya superior, pasti profitnya meningkat. Oke, silakan yang mau izin kamar mandi. Jadi kalau kita misalnya punya produk di mana produk itu memiliki mutu yang bagus, kayak misalnya kalian bikin kuenya kalian itu kemudian bagus itu dalam artian bentuknya bagus, walaupun pesan 100 itu pasti bagus 100 semua, nggak ada yang cacat. Pesannya hari ini dibuatnya untuk besok juga sudah jadi, tingkat kecepatan layanan, kemudian juga jangkauannya luas. Nah, intinya kalian akhirnya membuat produk yang bermutu. Ketika produk itu bermutu, maka akan mendapatkan kepercayaan konsumen. Nah, karena konsumen percaya, konsumen itu baik hati loh, loyal. Saya suka barang A, pasti nggak akan saya infokan untuk diri saya sendiri. Saya akan bagi, setelah saya sharekan status atau apa. Nah, kalau kita mutunya bagus, pasti bisa meningkatkan pangsa pasar kita. Makanya kalau di Instagram tuh sering kan sekarang, apalagi memang waktu pandemi ini ya, memang jadi media massa itu juga salah satunya mensupport ekonomi dengan cara membantu untuk meningkatkan pangsa pasar. Makanya sampai ada tag usaha kecilnya, dukung bisnis kecil, dukung usaha UMKM gitu. Jadi ketika kita punya sifat naluri manusia berbagi ya. Jadi kalau kita bisa masukkan produk yang bagus, saya yakin pasti pangsa pasarnya juga akan meningkat. Jadi itu penelitian yang sudah lama dan sampai sekarang pun terbukti. Nah, ketika pangsa pasar meningkat dengan mutu yang superior, pasti ada penjualannya juga semakin banyak, otomatis laba yang dihasilkan juga semakin
tinggi atau profitnya jadi meningkat. Oke, ini jadi spiral mutunya. Ketika kita mulai dari paling atas sendiri, mutu lebih tinggi. Ketika mutu lebih tinggi, maka akan ada peningkatan pangsa pasar. Dan ketika mutu lebih tinggi, misalnya kita mau jualnya lebih mahal, it's okay. Karena ya tahu memang, oh ya sih di toko ini lebih bersih, lebih bagus kemasannya. Ya worth it sih, nambah 1.000 gitu kan. Tapi puas gitu pelanggannya itu. Nah, ketika dia pelanggannya puas, maka pembeliannya tinggi akan meningkatkan profit. Ketika profitnya tinggi, maka return of investment atau balik modalnya itu juga cepat. Ketika balik modal cepat atau balik modal tambahannya juga tinggi, maka perusahaan itu akan semakin bersemangat untuk bikin inovasi-inovasi lain terkait produk atau perusahaan. Sehingga ada peningkatan research and development and teknologi produksi. Produksi yang akhirnya kembali siklus ini, ketika kita bisa meningkatkan performa, ada inovasi, maka mutu yang dihasilkan lebih tinggi. Nah, jadi siklus mutu ini ternyata memang sangat menarik, tidak hanya untuk pelanggan, tapi juga pada keberlangsungan industri sendiri. Kalau industri itu tidak bisa memberikan mutu yang baik, saya yakin lama-kelamaan dia akan mengurangi penurunan pangsa pasar, profitnya turun. Ketika profit turun, nggak ada inovasi, semakin menghilang dan semakin hilang. Maka memang saya yakin kalau kalian punya UMKM, punya usaha, selain kalian memperhatikan berapa banyak gaya yang harus kita jual, juga perhatikan mutunya. Karena kalau mutu bagus akan diiringi dengan pangsa pasarnya juga yang semakin banyak. Oke, poin pertama sudah dapat ya. Sekarang kita masuk poin kedua, terkait definisi mutu yang tadi sempat sekilas dibahas. Jadi, saya tadi menyebutkan mutu itu adalah suatu nilai yang melekat pada produk atau bahan atau karakteristik dari bahan atau produk, di mana dengan adanya penilaian tersebut kita bisa mengklasifikasikan kondisi atau ya statusnya dia si perusahaan itu. Nah, mutu itu pun sendiri selain yang didasarkan pada saya tadi sebutkan, kita juga bisa mendefinisikan mutu berdasarkan gabungan atau atribut produk. Nah, ini sama yang kayak tadi, yaitu yang terkait nilainya si nilai barang atau nilainya barang terhadap, tadi kan nilainya barang pada karakteristik tertentu, pada atribut produk tertentu. Definisi yang kedua adalah kita dasarkan mutu itu dengan kesesuaian terhadap persyaratan. Jadi kalau yang kedua ini paling simpel biasanya. The conformance of requirement. Produk itu dikatakan bermutu kalau sudah sesuai dengan aturannya. Jadi kalau aturan SNI yang namanya tempe itu harus mengandung 50% protein atau terdiri atas 80% kedelai tanpa pengotor. Nah, kalau tempe yang dibuat sudah kayak gitu, pasti itu ya berarti sudah bermutu. Atau kalau yang dikatakan HP yang canggih RAM-nya 2 GB, mau merek apapun, kalau RAM-nya 2 GB, maka itu sudah bermutu. Nah, jadi yang simbol kedua ini ada aturan yang membantu kita atau ada persyaratan yang membantu kita untuk memberikan checklist produk ini bermutu atau tidak. Poin ketiga, berdasarkan kelayakan penggunaan. Jadi di sini sudah layak nggak sih digunakan? Ini bisa sesuai juga serupa dengan persyaratan. Yang keempat, ini didasarkan pada kepuasan atau harapan pelanggan, customer satisfaction. Jadi produk itu pasti dikatakan bermutu kalau pelanggannya puas. Pelanggan puas itu artinya apa? Biasanya kasih bintang 5. Kalau ya sekarang istilahnya ya, kalau di Google Play juga kasih bintang 5 atau kayak di Shopee bintang 5 itu berarti kayak kalian sendiri ya. Saya yakin kalau kalian lihat Shopee, nggak hanya Shopee, Tokopedia dan lainnya, yang kalian lihat itu adalah starnya, bintangnya. Kalau starnya banyak 4 sampai ke 5, itu berarti menunjukkan banyak pelanggan yang puas, yang memenuhi, oh sesuai nih saya beli A, dapat barangnya A sesuai deskripsi. Itu artinya kalian mengatakan bahwa si perusahaan ini, si penjual ini, si Shopee, akun Shopee ini dengan penjualan produk ini itu dikatakan bermutu. Nah, nih dilihat dari dia bermutu, berkualitas, tidaknya itu didasarkan pada harapan pelanggan. Oke, yang pertama adalah ini tadi yang saya sebutkan ya, berdasarkan gabungan karakteristik atau atribut mutu. Jadi di sini menurut Kramer dan Tweed, mutu itu adalah gabungan karakteristik ya,
atau atribut organoleptik yang memberikan identitas khusus suatu produk. Atau berdasarkan ISO. ISO menyatakan mutu adalah tingkatan dari serangkaian karakteristik untuk memenuhi kebutuhan yang dinyatakan atau wajib. Intinya ada ISO ada tingkatannya dari karakter atau nilai si produk atau barang sehingga dia sesuai nggak dalam menyatakan dia wajib ada atau tidak. Gabungan nih. Kalau yang Kramer tadi intinya ya karakteristiknya khususnya di organoleptiknya sesuatu bahan atau produk. Lalu American Standard Quality Control ASQC 1987, mutu adalah keunggulan dan karakteristik menyeluruh suatu produk atau jasa yang menghasilkan kemampuannya memenuhi kebutuhan yang ditentukan. Semuanya pasti terkait value yang ada di dalam produk itu. Value itu entah itu value organoleptik atau value yang tipe lainnya, di mana itu apakah sudah sesuai dengan kebutuhan yang dinyatakan. Nah, yang kedua, berdasarkan kesesuaian terhadap persyaratan, tadi yang saya sebutkan intinya sudah match enggak atau enggak, sudah match atau belum dengan standar yang ditetapkan. Yang pertama oleh Crosby, kesesuaian dengan persyaratan atau conformance to requirement. Ya tadi saya katakan HP yang bagus kalau spesifikasinya 2 GB, maka ya kalau HP apapun merek Xiaomi, merek Vivo, merek Oppo, kalau sudah RAM-nya 2 GB dikatakan bermutu, maka it's okay. Dan kemudian yang terakhir menurut Gatchalan, suatu persyaratan tentang apa yang diinginkan pengguna dan apa yang dapat diberikan oleh konsumen. Jadi sebenarnya kalau ngomong standar itu adalah gabungan dari apa yang memang konsumen penginkan plus apa yang memang teknologi atau ketersediaan yang bisa diberikan oleh si produsen. Nah, yang ketiga ini adalah fitness for use, kelayakan penggunaan. Jadi ini teorinya yang banyak dipakai adalah teorinya dari Pak Juran. Menurut Pak Juran, produk itu dinyatakan bermutu jika dia cocok memang untuk dipakai. Jadi ya memang yang namanya HP, kalau 2 GB itu dengan kebutuhan saat ini nggak ada aturannya, tapi memang cocok untuk dipakai. Nggak ada aturannya, apa ya namanya? Nanti saya tunjukkan di belakang. Jadi memang pas sesuai dengan yang diharapkan konsumen, tapi konsumen tidak sampai memberikan penilaian, tapi pas gitu yang namanya konsumen. Konsumen harapannya apa, di mana produk itu sudah memenuhi harapan konsumen. Fitness for use. Atau menurut teorinya Sumner, yaitu fitness for purpose. Kalau HP tadi fungsinya adalah untuk menelpon, dengan kecepatan telepon itu bisa, nah itu juga bisa. Nah ini yang terkait berdasarkan pemenuhan kepuasan atau pelanggan. Jadi banyak teori yang mendukung definisi mutu ini. Pertama ini Ishikawa, mutu ditentukan oleh sebaik apa karakteristik mutu sebenarnya diwakili oleh karakteristik pengganti. Jadi kebutuhan pelanggannya seperti apa dibandingkan dengan spesifikasi produk, apakah sudah sesuai atau belum, itu juga bagian dari mutu produk atau didasarkan pada kepuasan pelanggan. Atau ini yang paling mudah, yang terakhir ini Lanning. Mutu adalah memenuhi atau melebihinya harapan pelanggan, ya. Jadi kalau pelanggannya harapannya A, produk itu ternyata memberikan A++, nah itu berarti kan sudah bermutu. Atau yang sudah memberikan A sama dengan harapan pelanggan A juga sudah dinyatakan bermutu. Oke, jadi itu definisi mutu. Jadi intinya produk itu dikatakan bermutu tadi ada 4 teori ya. Yang pertama menyatakan bahwa produk itu dikatakan bermutu kalau dia punya nilai yang melekat pada suatu produk itu, ya kan? Nilai yang melekat pada produk itu baik organoleptik atau lainnya. Kemudian tadi yang nomor 2 berdasarkan persyaratan, kalau produk itu dikatakan bermutu, mutu kalau dia comply sesuai dengan persyaratan yang diterapkan. Yang ketiga yaitu yang terkait fitness for use, kalau dia memang cocok sesuai dengan penggunaannya. HP dikatakan bermutu kalau dia bisa digunakan untuk telepon ya, walaupun RAM-nya 5 GB, tapi kalau nggak bisa telepon ya nggak bisa dikatakan bermutu. Yang terakhir keempat adalah didasarkan pada kepuasan pelanggan. Jadi produk dikatakan bermutu jika sama atau lebih sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Nah, sekarang kita membahas terkait konsep mutu. Jadi kalau tadi itu definisinya saja. Jadi ini konsep itu intinya ya secara keseluruhan dalam skema industri besarnya, nggak hanya definisi produknya. Jadi menurut Van den Broek dan Delsing, mutu itu mengikuti konsep
atau model ZIP, yaitu kesesuaian hubungan antara pemasok atau perusahaan yang menyampaikan produk sehingga memenuhi harapan spesifik dari pelanggan. Bisa dilihat ini, produk memenuhi harapan pemasok sesuai dengan konsumen. Ketika kunci-kunciannya klipnya ini sesuai, inilah yang kemudian dikatakan bahwa produk tersebut itu bermutu. Jadi konsep mutu itu harus memenuhi konsep ZIP, di mana ada kesesuaian antara harapan konsumen dan kualitas produk yang diperlakukan oleh pemasok. Oke, konsep mutu lainnya yang dipandang adalah menggunakan titik pandang mutu. Ada 5 kriteria yang dipakai sebagai titik pandang mutu. Yang pertama adalah judgmental. Jadi mutu itu dipertimbangkan dari aspek keunggulan dan superioritas. Makanya ada biasanya produk itu kayak tadi saya yang tadi sebutkan. Saya sebutkan tadi, antara Floridina sama Minute Palpi itu judgmentalnya dari keunggulan dan superioritasnya. Kemudian produk base, mutu didefinisikan sebagai suatu fungsi spesifik dan variabel yang diukur, yaitu atau perbedaan kuantitatif. Jadi kayak saya sebutkan tadi, kalau tepung ini warna putihnya 100, warna putihnya 70. Itu bagian dari produk base-nya dia. User base-nya didasarkan pada apa yang diinginkan oleh pelanggannya, kayak kameranya 4 atau kameranya 3. Value base-nya dikaitkan dengan usefulness atau kebergunaan atau kepuasan dengan harga bersaing. Kayak tadi misalnya tadi kan Apple. Harganya 20 juta dengan kemampuan yang memang canggih dan yang bermutu, tapi ketika dibandingkan dengan usefulness-nya, penggunaannya, mungkin Bu Yun masih belum memilih Apple. Saya masih cukup senang dengan Xiaomi dengan harga sekian, dengan spesifikasinya tersebut, tapi value-nya akan lebih saya dapatkan. Gitu. Lalu kemudian yang terakhir titik pandangnya, selain dilihat dari judgment-nya, produknya, user value, adalah pada manufacturing base, yaitu didasarkan dari hasil yang diinginkan dari praktek rekayasa dalam produksi. Sesuai nggak nanti proses produksinya itu dengan mesin A menghasilkan produk yang memang kualitasnya A, dengan mesin B juga menghasilkan produk dengan kualitas B, didasarkan pada proses produksinya. Nah, titik pandang mutu itu memang berbeda-beda, ada 5 itu. Kenapa kok bisa berbeda? Itu karena tergantung orangnya, perspektifnya. Jadi kalau konsumen pasti lihatnya ya produk base lah, mana yang warnanya lebih putih, tepungnya itu yang lebih bagus. Tapi kalau yang misalnya tadi value base-nya yang dia kira-kira bermanfaat atau tidak, itu yang melihat mutunya didasarkan pada value base itu adalah para perancang, ya. Perancang itu kan yang membuat, yang kira-kira tahu ini fungsinya apa, itu para perancang. Kalau yang user base-nya itu oleh pemasar, nah kalau manufacturing base-nya itu dari personel produksi. Jadi mutu itu memang bisa menurut beberapa orang beda-beda tergantung sudut pandangnya dia. Kalau dia saat ini sebagai pemasok, maka yang dia lihat sebagai pemasok. Sebagai konsumen ya ketika dia lihat produk bermutu ya dilihat produk akhirnya saja. Apakah memang dia memenuhi warna putihnya tinggi atau rendah atau kemudian tingkatan lainnya. Tapi kalau ketika saat itu posisi kita di sini adalah sebagai contohlah proses produksi, maka kita akan menganggap produk itu bermutu jika ya tadi sesuai mesinnya A menghasilkan produk dengan kualitas A dan bagus. Nah, ini ada konsep juga mutu yang tadi juga saya jelaskan. Mutu itu sebenarnya adalah ini yang teorinya Pak Juran, yaitu quality of design atau dan quality of conformance. Jadi mutu itu disesuaikan dengan rancangannya. Jadi menaikkan mutu rancangan akan meningkatkan biaya, tetapi dapat meningkatkan harga atau ini. Jadi kalau ngomong mutu itu tidak hanya dicocokkan dengan pelanggan, tidak hanya dilihat dari beberapa titik sudut pandang, tapi ya disesuaikan. Kalau produk itu dikatakan bermutu, ya dari awal memang sudah dirancang bermutu. Kayak ini contohnya mobil mewah dan mobil biasa. Jadi sejak awal rancangannya udah kelihatan, bodinya nggak perlu lebar, tipis, tapi punya kecepatan tinggi, kenyamanan duduk dan interiornya juga lebih bagus. Jadi memang pertama dari Pak Juran itu mutu sebenarnya kesesuaian dengan desainnya. Kemudian kesesuaian of conformance, yaitu
tingkat kesesuaian terhadap rancangan produk dan jasa. Produk atau jasa bisa mempunyai rancangan yang baik, tapi dalam pembuatan banyak tidak kesesuaian, kekurangannya. Kalau kayak gini berarti dia mungkin desainnya bagus, tapi terkait proses produksinya kurang tepat. Nah, kalau hal ini terjadi, maka perlu ada nih scrap atau penghilangan yang tidak cocok, atau pekerjaan ulang, atau mungkin kalau perlu penurunan mutu jika tidak laku di pasar. Oke, saya rehat dulu ya. Ini lagi adzan, kita rehat dulu 5 menit ya. Iya, Bu. Kalau nanti ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat dahulu ya. Oke, suara saya sudah terdengar lagi. Sudah, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Sedikit lagi, kita hari ini kelasnya sampai jam 15.10. Tadi saya kepanasan di ruangan, di luar, makanya saya balik ke dalam ruangan. Cuman cahayanya jadi agak kurang dikit. Oke, saya kembali jelaskan terkait mutu. Jadi, kalau tadi kita sudah bahas terkait mutu, dilihat dari konsep ZIP, kemudian dari titik pandang mutu, lalu kemudian teorinya Pak Joran, yang mana mutu itu disesuaikan dengan desainnya dan juga disesuaikan dengan proses menghasilkannya. Sekarang kita lihat konsep mutu didasarkan pada modelnya Kano. Jadi, mutu pada model Kano ini disesuaikan dengan pemenuhan persyaratan yang disyaratkan pada produk tersebut, di mana dilihat konsumennya memiliki nilai kepuasan atau tidak. Jadi, ketika konsumennya tidak puas, kemudian di sini bisa dilihat ini ya, garis kuningnya ini ya. Ketika persyaratan tidak dipenuhi, kemudian juga tidak dinyatakan. Sebentar, kok saya jelasinnya Kak ya. Oh, gini. Jadi ketika poin utamanya sebenarnya gini. Ketika konsumen itu di yang kuadran sebelah kanan bawah ini dinyatakan merupakan kuadran expected ya.
tetapi dia tidak dinyatakan. Dan expected ini menunjukkan bahwa persyaratannya dipenuhi, tetapi konsumennya tidak puas ya. Jadi ada memang beberapa dari kita tuh melihat produk itu tuh kita punya ekspektasi yang tinggi ya. Persyaratannya dipenuhi, kemudian harganya intinya secara oke, misalnya ada keluaran produk baru ya. Dulu tuh sempat ada keluar HP namanya Lava. Setelah Vivo, Oppo tuh ada namanya, saya ingat waktu itu saya di counter ada dinyatakan produk tentang Lava. Lava itu dia produk HP, dia memenuhi secara kualitas. Ada syarat-syaratnya, kalau tadi konsep mutunya pemenuhan syaratan dia oke, cocok. Tapi ternyata konsumennya tidak puas. Nah, maka yang terjadi ketika itu dikeluarkan di pasar, dia di sini tidak dinyatakan. Jadi nggak muncul lagi beritanya, karena hanya expected, tapi tidak dinyatakan. Adapun ada juga beberapa tipe yang juga ternyata tidak dinyatakan, tapi kebalikannya. Persyaratannya nggak dipenuhi nih, tetapi ternyata bisa memuaskan pelanggan. Exciting. Nah, ini contohnya ada kisah kayak misalnya, mungkin pernah dengar sejarahnya roti brownies ya. Brownies itu adalah produk roti, kalau dilihat dari segi karakteristik ya, kalau saya ngomong HP kualifikasi, kalau brownies ini kayak contohnya manis enggaknya dan sebagainya. Nah, brownies ini dia di sini diharapkannya rotinya coklat empuk, tapi lupa nggak masukin baking powder, jadi dia bantat. Jadi persyaratannya nggak dipenuhi, tapi justru konsumennya suka, puas. Nah, tapi di sini juga secara umum di pasaran dia tidak dinyatakan. Adapun yang banyak diklaimkan di pasaran itu dinyatakan jika baik persyaratannya dipenuhi dan juga konsumennya puas, itu baru yang reveal, yang dia dinyatakan. Jadi biasanya memang pada konsep mutu itu yang banyak terjadi di pasaran, 3 ini, exciting, reveal, sama expected. Tetapi yang muncul di permukaan adalah tipenya revealed. Oke, setelah konsep mutu, nah konsep mutu lainnya adalah dijelaskan dengan namanya dimensi mutu. Jadi suatu produk atau benda itu dia dinilai dari 8 penilaiannya utama. Yang pertama performanya. Jadi kinerja utamanya. Contohnya nih sebelah kanan bisa dilihat slide saya. Jadi contohnya roti. Kalau roti performanya dia atau kinerja utamanya adalah rasa atau teksturnya. Jadi ya kita lihat rasa dan teksturnya. Kalau dia rasa performanya bagus, yaitu karakter di rasa dan teksturnya bagus, maka biasanya dia juga disukai konsumen atau bermutu. Atau feature-nya, yaitu ciri khasnya atau karakteristik kedua. Misalnya rotinya bentuknya unik atau disajikan fresh from the oven atau hangat. Kemudian ada terkait reliability, keterandalan, atau kemudian konsistensi kinerja pada produk tertentu. Pada produk roti contohnya dalam reliability adalah konsistensi rasa, tekstur, dan juga bentuk. Jadi kayak tadi yang sama kayak jamu tadi ya. Hari ini dan hari besok kalaupun produk slotnya beda produksi tetap akan memberikan manfaat kesehatan. Jadi nggak hanya kalau jamunya beli hari Senin dia sehat, kalau beli hari Selasa enggak. Karena ini reliability-nya, konsisten. Conformance atau kesesuaian dengan spesifikasi, cocok nggak dengan SNI-nya, aturannya, atau dengan aturan lainnya. Durability, yaitu terkait umur produk atau masa simpan. Serviceability, kemudahan untuk diperbaiki. Atau ketersediaan terkait adanya komplain. Jadi, free call atau kemudian yang layanan bebas pulsa itu, nah itu untuk yang terkait kalau ada permasalahan produk itu juga bagian dari mutu produk, dimensi mutu. Kemudian ada estetika atau sifat sensori, serta yang terakhir adalah perceived quality atau ukuran tidak langsung karena informasi produk atau jasa tidak lengkap. Biasanya ini pengaruh dari konsumen. Jadi biasanya kalau membahas mutu memang termasuk ini biasanya. Saya kemarin sebelum-sebelumnya selalu menugaskan misalnya gini. Termasuk yang bagian dari tugas besar itu gini. Oh, saya milihnya adalah perusahaannya adalah perusahaan saya sebutkan tadi ya, misalnya UKM roti atau UKM jamu. Nah, sebelum kita mau mengklaimkan atau kemudian mendesain produk yang bermutu, kita harus kenal dulu nih. Produk kita ini jamu atau roti itu sebenarnya kalau dilihat dari performance, feature,
reliability sampai ke perceived quality itu karakternya seperti apa sih? Oh, kalau ngomong jamu itu sebenarnya durability-nya lebih kepada apa? Lebih kepada masa simpannya atau lebih kepada dia mudah mengendap atau tidaknya. Itu yang kemudian kita harus telaah dulu. Kalau kita sudah bisa menelaah terkait dimensi mutu dari masing-masing produk, maka ketika nanti untuk mengembangkan produknya P3B-nya tadi itu akan lebih mudah karena kita sudah tahu performansi utamanya apa, reliability-nya apa, estetiknya apa, dan sebagainya. Oke, jadi memang pertama ketika kita mengenal produk itu harus tahu betul dulu karakteristiknya apa yang jadi mutu, standarnya apa, spesifikasinya apa, sehingga nanti sebelum keluar ke konsumen itu kita sebagai pelanggan itu sudah puas lebih dahulu. Oke, Miftah, nggak apa-apa. Nah, yang terakhir ini yang self qual. Jadi bedanya kalau yang tadi yang nomor 5 dimensi mutu itu untuk produk yang produk barang. Kalau yang di self qual ini untuk tipe yang dia usaha yang dia punya produknya adalah bentuk jasa atau servis. Kalau jasa atau servis tidak dinilai dari 8 dimensi tapi cukup 5 dimensi. Yang pertama yaitu reliability, kemampuan untuk memenuhi spesifikasi pelayanan secara tepat, cermat dan konsisten. Nah, jadi kayak misalnya salon. Nah, salon itu dia si si pemotong rambutnya tadi apakah atau yang perias mukanya tadi itu memang dia memang orangnya tipenya bagus nggak, konsisten nggak, cermat nggak gitu, cocok nggak untuk memang memberikan penilaian jasa perawatan muka atau apa rias-riasnya itu. Assurance-nya, pengetahuan dan perhatian serta kemampuannya membangkitkan rasa percaya. Nah, apakah di sini ada di jasa ya? Apakah selain dia memang canggih tapi orang yang nggak ramah, nggak ada perhatian kepada pelanggan, itu juga bagian dari assurance. Tangibility berupa peralatan fisik. Ya, jadi kalau ngomong salon yang bagus pasti tidak hanya dinilai dari oh yang periasnya itu lulusan akademi persalonan, oh orangnya perhatian dan ramah, tapi ternyata di salonnya nggak ada alatnya. Nah itu kan berarti nggak cocok ya dengan dimensi mutu yang jasa. Empati, kepedulian dan perhatian secara individu pada pelanggan. Tadi serupa dengan assurance, lalu responsiveness, pelayanan yang segera dan tanggap terhadap masalah. Jadi bedakan kalau yang tadi dimensi mutu 8 tuh pada produk yang mati, benda mati kayak roti, kayak handphone, kalau yang 5 ini lebih pada jasa. Lalu kemudian mutu itu juga bisa kita jelaskan konsepnya dengan menggunakan atribut mutu intrinsik dan ekstrinsik. Ya, jadi mutu intrinsik itu artinya mutu yang melekat pada produk. Ya, misalnya kayak warnanya apa, rasanya apa, kemudian bentuknya besar kah, kecil, kemasannya apa. Kalau ekstrinsik itu mutu yang berkaitan dengan cara produksi, pemasaran, dan pengaruh terhadap lingkungan. Salah satu contohnya adalah harga. Mungkin harga roti atau kedelai di kota A 1.000, di kota B bisa jadi 1.500 karena ada pengaruh lingkungan berupa transportasi dan pemasaran sehingga harganya naik. Tapi bisa saja walaupun harganya 1.000 dan 1.500 beda harga, itu sebenarnya sama produknya, hanya karena tadi ya faktor lingkungan transportasi. Oke, jadi ini secara umum beberapa global gambaran terkait, oh ya ini masih tetap terkait yang atribut mutu intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu disebutkan kayak sensorinya, manfaat keamanan dan kesehatan, sifat fungsional manfaatnya, shelf life-nya. Kalau ekstrinsik itu karena aspeknya lingkungan, pemasaran, dan sebagainya. Nah, ketika aspek intrinsik dan ekstrinsik ini digunakan secara bersama itu pasti akan berpengaruh pada penampilan fisik, kimia, mikrobiologi produk, termasuk juga cara penanganan, pengolahan, pengemasan, dan transportasi. Akhirnya, ketika produk itu pasti beda dari 7 karakter ini, pasti persepsi dan harapan konsumen juga berbeda. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya dahulu? Enggak.
Saya Bu Yunita. Ya, silakan Le. Silakan bertanya. Ya Bu, tadi yang model Kano tadi saya bingung, ada yang dinyatakan dan tidak dinyatakan, itu bedanya apa ya Bu? Jadi model Kano itu yang dinyatakan atau tidak itu terkait ketika dia di pasaran, produk itu akhirnya muncul atau tidak. Jadi ketika produk itu dinyatakan dia bermutu, tetapi awalannya dia itu, awalannya dia itu, nah, ketika dia itu dari awal memang sudah memenuhi persyaratan dari produk, ya, dan ternyata sesuai dengan konsumen itu ada, maka biasanya itu kan muncul pernyataan dan klaim-klaimnya atau mungkin dari konsumen yang memang menyatakan bahwa produk ini bermutu. Tapi kalau produk tadi yang kayak saya cerita kayak brownies ya, atau ada tadi produk yang saya sebutkan kayak HP-HP yang sempat hilang di pasaran setelah dijual, itu artinya dia hilang lagi, tidak dinyatakan, dia tidak lagi ada gitu. Karena tadi walaupun puas tapi kalau brownies memang sekarang memang akhirnya orang mengklaimkan itu sebagai produk memang kategorinya brownies. Beda lagi kalau dengan awalannya dulu gitu. Walaupun awalannya dulu adalah produk yang aslinya produk gagal karena dia tidak memenuhi syarat, tapi si konsumennya menjadi puas. Dinyatakannya ini maksudnya adalah dinyatakan ke tingkat mutunya gitu, Lel, di pasarannya. Paham saya, Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Le. Yang lainnya ada lagi sebelum saya lanjut lagi, kita masih ada 3 lagi sedikit. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, setelah kita paham terkait mutu itu artinya nilai dari produk yang melekat pada produk itu, yang bisa kita nilai dari kesesuaiannya cocok enggaknya dengan aturan, atau juga kita lihatnya dengan kepuasan dari pelanggan, kesesuaian penggunaan. Nah, sekarang kita mengenal yang namanya sistem manajemen mutu, ya. Sistem manajemen mutu itu seperti apa sih gitu. Jadi, ini sejarahnya. Awal kehidupan manusia itu semua menyediakan kebutuhannya itu sendiri-sendiri ya. Jadi rumah tangga itu menyajikan kebutuhan hidupnya sendiri. Setiap rumah pasti punya kebun, nggak perlu ke pasar untuk beli sayur ya. Tetapi akhirnya dengan perkembangan jumlah penduduk dan sebagainya, hal ini kemudian dianggap tidak efektif ya. Karena akhirnya ada orang yang kebunnya berlebihan atau yang kebunnya kurang dan sebagainya. Dan pada saat awal kehidupan itu belum ada perihal mutu itu. Yang penting ada sayur, nggak ada permasalahan sayur itu organik atau non organik. Nah, tetapi kemudian perkembangan zaman, sejarahnya muncul kehidupan barter. Ya, masih ingat ya, zaman sejarah dulu di mana kita nggak bisa hanya makan dengan sayur, kita butuh ikan. Sedangkan rumah kita di gunung, kita nggak ke pantai. Nah, sedang kebalikannya orang yang hidup di pantai butuh sayuran ataupun beras yang ditanam orang di gunung. Sehingga mereka melakukan proses barter. Ketika terjadi proses barter ini, penukaran barang dengan barang atau jasa, ini bagian dari awal transaksi ekonomi. Nah, pada kondisi barter ini, orang itu sebenarnya sudah mulai mengenal mutu. Tetapi mutunya ini lebih kepada kesepakatan antar individu saat barter. Jadi kayak, ya udah wes, saya minta saya minta berasmu 1 karung untuk saya kasihkan misalnya 10 kilo ikan, misalnya. Atau ada yang masih bilang, berasnya jelek. Nah, udah mulai muncul tuh kalimat-kalimat pada zaman dahulu itu. Saya mintanya 20 karung deh untuk dapat 10 kilo ikan, soalnya berasnya jelek. Nah, itu akhirnya mulai muncul terkait pentingnya mutu dan apa itu mutu di zaman perekonomian yang barter itu. Nah, adapun yang terkait sistem perkembangan manajemen mutu itu sudah terjadi juga 5.000 tahun yang lalu, di mana waktu itu pasti dimulainya dari perdagangan ya. Di zamannya di sini adalah ini ada ceritanya di Babilonia 602 sampai 502 sebelum Masehi di zaman Nebukadnezar. Jadi di sana sudah mulai ada penerapan standar spesifikasi. Kalau mau mendirikan bangunan yang tipenya namanya misalnya bangunan bangunan rumah ibadah itu harus berapa tingginya.
Kalau bangunan rumah keluarga untuk 2 orang berapa luasnya. Nah, itu sudah mulai ada di zaman Babilonia dulu. Kan dulu kalau kalian masih ingat zaman Babilonia, zaman perkembangan sejarah di daerah Timur Tengah, di Mesopotamia. Nah, itu sudah mulai berkembang banyak terkait sistem manajemen, termasuk sistem manajemen mutu. Nah, juga dikembangkan 1644 sebelum Masehi di Cina. Di Cina waktu itu dikenal dengan negara penghasil keramik, di mana keramiknya ini di sini mulai dijual ke seantero negeri di dunia, sehingga orang akhirnya mulai memberikan perhatian khusus pada keramik yang dihasilkan. Bahkan akhirnya muncul istilah cap. Nah, tahun 1700 Masehi, yaitu cap tadi, di mana cap ini menunjukkan autentifikasi dari si produk. Lalu muncul pengembangan lagi karena ada yaitu perdagangan yang oleh orang-orang nakal, capnya dipalsukan dan sebagainya, sehingga muncul tahun 1800-an terkait undang-undang pencegahan pemalsuan. Nah, kalau dilihat dari sejarahnya, jadi sebenarnya kalau kita ngomong sistem jaminan mutu itu semua pasti asal muasalnya dari proses ekonomi tadi. Jadi ketika kita ya sama saat ini konsumen mau membayar 2 juta lebih tinggi ketimbang yang lainnya untuk beli Apple, ketimbang beli sebutlah Xiaomi dan sebagainya, karena tadi ada kepuasan tersendiri, ada jaminan, ada capnya itu tadi, dan merek dan sebagainya tadi yang merupakan bagian dari barter dari penjualan atau transaksi ekonomi. Jadi transaksi ekonomi ini sebenarnya pendorong terkait pengembangan mutu dan juga sistem manajemen mutu. Nah, sampai akhir ke-19, abad 19, konsep sistem jaminan mutu itu nggak banyak berubah. Jadi, kalau ngomong jaminan mutu, itu pasti yang pertama yang ngecek adalah konsumen. Produsen tuh biasanya tidak terlalu care zaman dulu, yang konsumen yang care. Kayak milih, yes, sebenarnya termasuk sebenarnya sekarang sudah banyak berubah, kayak penjual buah-buahan di pasar. Biasanya penjualnya tuh nggak terlalu carry buahnya besar kecil tuh biarlah nanti dipilih sendiri sama calon pelanggannya atau calon pembelinya. Jadi masih sekuno kalau hanya konsumen yang memikirkan terkait mutu produknya. Kemudian prinsip lainnya adalah adanya konsep keterampilan milih tadi, milih buah-buahan. Kemudian pemberian cap, jadi hanya didasarkan pada ada tidaknya cap, serta jangkauan pasarnya terbatas. Itu akhir abad ke-19, konsep jaminan mutu. Tapi yang terjadi saat ini, sekarang jadilah evolusi. Dengan terjadinya itu konsepnya zaman dulu. Kemudian dengan perkembangan zaman dan sebagainya, muncullah evolusi dari sistem manajemen mutu. Jadi sekarang kalau ngomong manajemen mutu itu faktornya banyak. Yang pertama adalah skala produksinya. Apakah dia perusahaan kecil atau perusahaan besar? Semakin besar perusahaannya, saya yakin sistem pendampingan mutunya juga semakin kompleks, tapi biasanya mutu yang dihasilkan pun lebih tinggi, lebih bagus, lebih standar. Kerumitan proses produksi, perkembangan persyaratan konsumen, serta kemajuan teknologi. 4 hal ini kemudian menjadi dasar pengembangan berkembangnya sistem manajemen mutu yang ada di Indonesia dan negara di dunia secara keseluruhan. Nah, ini yang terjadi evolusinya. Jadi sistem manajemen mutu kalau dulu tuh hanya dilakukan oleh si konsumen, sekarang enggak. Mulai muncul, ini ada 5 tahapan, operator, foreman, inspection, quality assurance, sama TQM atau total quality management. Jadi kalau awalnya itu intinya barang itu bermutu atau tidak itu hanya dicek oleh konsumen dengan melihat capnya gitu ya. Sekarang enggak. Dengan adanya perkembangan zaman evolusi sampai abad 19 itu mulai agak berubah. Yang pertama adalah operator. Saya jelaskan terkait operator. Jadi operator itu diterapkan pada perusahaan yang jumlah produksinya masih relatif kecil. Di mana yang menghasilkan produk itu perorangan. Yang mana operator ini akan mengendalikan sendiri seluruh pekerjaan, dimulai dari membeli bahan, mengukur, dan sebagainya. Kemudian memeriksa hasil pekerjaan, baik produk ataupun produk akhir. Dan ini biasanya disebut sebagai pengrajin. Jadi tipe quality control operator ini banyak diterapkan misalnya di penenun, pemintal
pemintal benang menjadi kain. Itu kan pekerjaan individu ya, relatif kecil, perorangan, dan itu memeriksanya sendiri. Nah, itu adalah sistem kerjanya operator. Itu banyak dipakai di sistem kerja. Sistem jaminan mutunya operator banyak dipakai di perusahaan atau ya unit produksi yang jumlah produksinya relatif kecil. Nah, selain operator, berkembang ada namanya foreman atau mungkin kalian pernah dengar istilahnya mandor. Jadi, kalau yang dulunya konsumen lalu berkembang menjadi si produsennya, tapi hanya produsen tunggal yang mengecek kualitas produknya, sekarang berkembang menjadi mandor. Artinya, penanganan atau penjaminan mutu itu dilakukan oleh mandor, itu diarahkan pada UKM yang sudah mulai meningkat jumlah produksinya. Pekerja dikelompokkan dan diarahkan oleh seorang mandor. Mandor ini dia tidak bekerja untuk membuat barang, tapi lebih kepada pengawasan ya. Pengawasan jaminan mutu tadi artinya yang menjamin apakah mutu proses sampai mutu akhirnya itu benar. Jadi kalau yang pengrajin itu kan dia sendiri ya. Saya si produksi, saya yang ngecekin. Kalau yang awal dari konsumen, kalau foreman ini enggak. Memang ada orang khusus yang ditugaskan untuk mengecek, tapi hanya satu orang. Berikutnya berkembang nih, kalau yang dulu hanya pengrajin satu kain, kalau foreman ini misalnya Oke, misalnya konveksi. Nah, konveksi itu bagian dari foreman biasanya. Nah, sekarang masuk yang lebih besar lagi, yaitu inspection quality control. Kalau sudah produksinya, nah ini diceritakan di zaman sejarah itu karena adanya Perang Dunia I, sehingga produk itu semakin besar. Nah, kalau produknya besar, hanya mengandalkan satu orang saja untuk mengawasi produksi secara keseluruhan itu nggak bisa. Sehingga yang dulunya mandor hanya per orang itu dikembangkan menjadi banyak orang yang disebut sebagai full-time inspector. Ya. Jadi kalau dulu pengawasannya hanya satu orang dari awal sampai akhir, ini dibentuklah full-time inspector, di mana ntar ada pembagian tugas dari full-time inspector. Apakah dia yang di lini produksi, ya dia yang di bagian produksi yang di mana? Di pengemasan kah, atau di purchasing yang di bagian awal, ataukah di bagian finishing produk sebelum masuk ke gudang. Nah, di mana di industri yang sudah lebih besar ini tadi, yang skala produksinya membesar, organisasi inspeksi ini atau si pemeriksaan ini atau quality control ini akhirnya muncul istilah inspection quality control ini dipisahkan dari produksinya. Jadi kalau yang sistemnya yang pertama operator itu orang produksi ya jadi orang quality control ya kan. Yang kedua tadi yang mandor itu udah ada quality control sendiri tapi bukan tim, hanya personel tunggal mandor. Yang sekarang inspection quality control itu sudah jadi tim. Di mana nanti timnya akan ada pembagian kerja dan dia terpisah dari organ produksinya. Oke, setelah inspection quality control, sekarang muncul lagi statistik quality control. Kenapa? Karena semakin besar kebutuhan produk, jadi produksinya nggak hanya 1-2 tapi ribuan, khususnya di sini dipicu dengan Perang Dunia II. Akhirnya kita nggak bisa nih meriksa full semuanya walaupun kita punya full time inspektor yang banyak. Sehingga muncul istilah sampling, makanya di sini statistical quality control. Kalau kalian masih ingat ya, ketika kalian kunjungan industri, kapan ya kita terakhir kemarin harusnya tahun ini ada kunjungan industri ya, karena pandemi nggak jadi kita. Di kunjungan industri yang terakhir yang kita di teh botol, kalau kalian lihat pasti, kalau dia sih mungkin kalau teh botol karena unit lini produksinya masih kecil, ada mbak-mbak yang ngecek ketinggian botol. Nah itu kayak perorangan kan, satu orang tapi dia nggak ada tim, itu masuk inspection quality control. Nah kalau statistik quality control dia di sini nggak meriksa satu-satu semua kayak gitu, tapi sampling ya sama yang kayak di teh botol susu itu waktu itu cuma ngambil 2 atau 3 lalu dicek pH-nya sesuai nggak, warnanya sesuai nggak, itu sampling. Nah statistik quality control ini dikembangkan karena jumlahnya juga produk semakin tinggi dan memang didasarkan pada teori sampling. Jadi nggak asal, ada aturannya. Jika produknya diproduksi 1000, maka hasil sampel apakah harus 100 ataukah ada rumusan lainnya yang harus diikutin. Ini bapak apa namanya ya? Bapak mutu yang terkenal namanya adalah konsep Deming. Nah, kemudian ada namanya quality assurance. Jadi sekarang kalau kita dulu tahun 1960 itu
lebih kepada konsep pengendalian mutu ya. Jadi lebih kepada ya kita cek quality controlnya sesuai nggak, sesuai dengan SOP yang dijalankan nggak atau tidak. Tapi sekarang nggak bisa, karena ternyata mutu itu nggak bisa yang hanya kita didasarkan pada ya udah nanti jalannya gimana. Tapi harus sejak dari awal, dari desainnya dia. Maka namanya itu bukan lagi quality control, tapi quality assurance. Jadi sistem jaminan mutu, bukan lagi pengendalian mutu, tapi jaminan. Ketika kita bahas jaminan, dari awal proses pengembangan produknya itu juga sudah harus bagus, sudah harus didesain bagus, sehingga alatnya juga yang didatangkan bagus, sehingga proses produksinya juga bagus. Nah, quality assurance ini juga kemudian memperluas wilayah kendalinya, tidak hanya di departemen produksi, tapi juga ke semua departemen lain, baik di bidang transportasi, pengadaan bahan, ataupun gudang dan lain-lainnya. Ya, jadi ya kita bahas mutu itu tahu apa, lalu kita masuk ke sistem jaminan mutu. Oh, orang dulu mengontrol mutu hanya konsumennya, berkembang operator, berkembang mandor atau foreman, berkembang inspection, quality control, kemudian statistical quality control. Yang terakhir di sini adalah quality assurance. Jadi nggak hanya produksi dan nggak hanya dikendalikan, tapi dijamin from start to the end, dari awal hingga akhir. Inilah cikal bakal awal dari total quality management. Nah, total quality management ini dikembangkan awal oleh Arman V. Feigenbund tahun 1960, yang sesuai ya kayak di quality assurance. Jadi dia memperluas tanggung jawab mutu dari departemen produksi ke seluruh departemen dalam perusahaan. Nah, tetapi yang berbeda lagi di sini adalah di TQM ini mengembangkan yang namanya bahwa tanggung jawab mutu itu adalah seluruh karyawan atau gugus kendali mutu. Jadi nggak hanya orang yang memang bekerja di mutu, nggak hanya si quality control atau quality assurance, tapi semua, termasuk pimpinan ataupun karyawan lainnya. Jadi harus mengenal namanya konsep company wide quality control. Nah, versi paling akhirnya total quality management ini kemudianlah yang diadopsi menjadi ISO. Artinya ketika kita bahas mutu, jaminan mutu suatu produk itu nggak hanya produknya loh, tapi sampai ke sistem organisasi di dalamnya. Oke, itu yang terkait evolusi sistem manajemen mutu. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut terkait di sistem manajemen mutu di beberapa negara. Oke, saya coba tes dulu. Halimatus mungkin bisa direview sedikit yang saya sampaikan tadi seperti apa kira-kira? Ya, Halimatus bisa dijawab. Kalau tidak ada, saya lanjutin dulu. Jadi, ada di sini 3 negara yang akan kita bahas terkait sistem jaminan mutunya yang bisa dijadikan contoh. Di sini ada Jepang, kemudian Korea, dan Amerika Serikat, serta yang terakhir adalah Indonesia. Jadi, kalau di Jepang itu dikenal awalnya dari Pak Juran, itu dari Jepang, memperkenalkan terkait konsep mutu di tahun 1954. Kemudian berkembang berikutnya terkait adanya pelatihan, ada namanya pelatihan supervisor, kemudian terkait Ishikawa, yang nanti ada kalian kenal namanya diagram tulang rusuk, kemudian dikembangkan lagi adanya majalah Gemba untuk quality control, menjelaskan terkait gugus kendali mutu, kemudian
company World Quality Control Ishikawa itu banyak dari Jepang, itu dikembangkannya. Selain di Jepang, juga di Korea, ini juga merupakan negara yang kita kenal menghasilkan produk-produk yang bermutu. Dikembangkannya memulainya pada tahun 1962. Jadi negara ini kemudian melihat betapa pentingnya pembinaan kelembagaan, pendidikan pelatihan, dan juga pengembangan fokus kendali mutu untuk menjamin peningkatan mutu dari produk. Sehingga kemudian muncul juga Korean Standard Association yang melatih 300.000 tenaga tahun 1978. Kemudian seperti halnya di Jepang, di Korea juga ada bulan mutu. Artinya pada bulan itu tuh ada penjaminan, ada kayak apa ya, perayaan dan sebagainya yang terkait penjaminan mutunya produk. Nah, berikutnya yang ketiga adalah di negara Amerika Serikat. Jadi di Amerika Serikat ini pendekatan awalnya mengikuti praktek-praktek yang ada di Eropa, yaitu di mana keterampilan dagang, pengrajin, dan pemimpin pengrajin. Jadi Amerika sebenarnya ini adalah turunannya dari Eropa dalam pengembangan sistem jaminan mutunya. Revolusi industri di Eropa ini kemudian menciptakan sistem fabrikasi di mana pengrajin ini akhirnya menjadi pegawai pabrik dan adanya inspeksi di produk akhir. Ini yang kayak saya ceritakan tadi, mulai dari operator, kemudian foreman, itu sebenarnya adalah yang terjadi di Eropa yang juga mengalami hal yang sama di Amerika. Nah, kemudian akhir abad 19 muncullah sistem Taylor yang memisahkan konsep perencanaan dan pelaksanaan. Nah, jadi walaupun kita tahu antara proses mutu itu nggak bisa hanya di prosesnya ya, tapi harus sejak awal di desainnya. Maka di sini dipisahkan, tapi kemudian tetap diatur, ternyata bisa meningkatkan produktivitas, tapi kemudian ada dampak negatif mutu, dan akhirnya muncul namanya Departemen Inspeksi Terpusat. Ini masih lanjutannya dengan munculnya dunia kedua, produksi semakin massal, mutunya tinggi, sehingga perlu adanya pendekatan bagaimana agar produk yang dihasilkan tetap bagus sehingga pangsa pasarnya tetap tinggi, sehingga muncul konsep TQC. Tapi kemudian 1970 masih kalah dari Jepang dari segi elektronik, automobil atau mesin, karena Jepang ini sangat concern terkait mutu banget. Dia tidak hanya di produk akhir diperhatikan, tapi dari awal desain sampai kepada workshoping, sampai proses produksi dan sampai di proses pemasarannya. Di Amerika kemudian juga merasa memang sepertinya karena Jepang sudah mengembangkan dan lebih bagus, akhirnya mereka juga pakai praktek-praktek mutu Jepang seperti gugus kendali mutu, Kaizen, Just in Time atau House of Quality, serta akhirnya, tapi di Amerika ini berbeda, akhirnya mengembangkan namanya Malcolm Baldrige Quality Award. Jadi dia punya kayak award kualitas gitu pada produk-produk tertentu. Nah, beda halnya dengan Indonesia. Jadi di Indonesia ini nggak tahu, kira-kira kurang informasi yang didapatkan dari tahapan operator foreman ke tahap berikutnya itu terjadinya kapan, itu belum ada data jelas. Dan langsung seolah-olah di Indonesia tuh orang-orang langsung mengenal bahwa mutu itu ya wes kita ikutin konsep yang ada di TQM atau ISO 9000. Padahal sebenarnya mungkin di Indonesia nggak semuanya butuh TQM, mungkin semuanya masih pakai foreman karena unit usahanya masih kecil misalnya. Nah, terkait pengembangan mutu di Indonesia sendiri, sistem manajemen mutu, akhirnya pemerintah membuat namanya DSN, Dewan Standarisasi Nasional. Karena apa? Kenapa? Karena tadi kebutuhan orang macam-macam, kemudian butuh semakin perekonomian tadi semakin besar, butuh yang namanya aturan baku terkait kualitas, muncullah DSN ini. Tugas utama DSN ini koordinasi, sinkronisasi, pembinaan kerjasama antar instansi standarisasi. Nah, 1998 berubahlah DSN menjadi BSN. Lalu kemudian tahun 92 muncullah KAN atau Komite Akreditasi Nasional yang bagian dari BSN. Dia melakukan sertifikasi lembaga untuk misalnya produk ataupun HACCP. Serta akhirnya sampai kepada 2001 ini muncullah banyak perusahaan yang sudah dapat ISO, baik ISO yang 9000 terkait mutu ataupun ISO 14000 ataupun juga terkait HACCP dan sebagainya.
dan akhirnya dikembangkanlah sampai sekarang. Oke, materi kita selesai. Apakah ada pertanyaan? 5 menit lagi waktu kita kuliah. Penelitian dan penelitian, terutama hasil sosialisasi atau pelatihan dari DRPDS. Ada pertanyaan? Belum. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, setelah ini akan saya share terkait post-testnya. Belum apa pada post-test, Bu. Post-testnya singkat saja, nanti ada sekitar 2 atau 3 pertanyaan terkait materi kuliah hari ini. Silakan diisi post-testnya. Maksimum post-testnya dilaksanakan besok malam jam 23.59. Materi post-testnya terkait mutu ini. Materi nanti akan saya share, tapi saya share-nya setelah kalian selesai mengerjakan post-testnya. Jadi pembelajaran hari ini terkait mutu, terkait sistem jaminan mutu, saya rasa sudah cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh saya minta Ainur untuk mimpin doa? Sebelum kita mengakhiri mata kuliah pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Ainur. Sekian kuliah kita hari ini. Nanti tunggu di postingan saya di Google Classroom. Terkait post-testnya hanya 2 atau 3 pertanyaan. Oke, sekian dari Bu Yun. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.